Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sri Suparmiatun SPD dari SDN Negeri 1 Kedungasem, calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Rembang. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya menyampaikan pemaparan tentang koneksi antar materi modul 1.2.A.8. Berikut adalah hal yang menjadi pembelajaran bagi saya tuangkan dalam model refleksi 4P. P yang pertama adalah peristiwa, P yang kedua adalah perasaan, P yang ketiga adalah pembelajaran, dan P yang keempat adalah penerapan ke depan. P yang pertama adalah peristiwa. Momen yang paling mencerahkan bagi saya dalam proses pembelajaran modul 1.1 hingga modul 1.2 adalah modul 1.1. Saya semakin memahami akan tugas saya sebagai pendidik yang menuntun kodrat anak dan menghamba kepada anak untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan. Selanjutnya, dalam menuntun kodrat anak, kita sebagai pendidik harus memperhatikan kodrat alam dan kodrat zaman. Modul 1.2, saya menjadi semakin memahami bahwa menjadi seorang pendidik harus memiliki nilai-nilai, yaitu berpihak pada murid, mandiri, kolaboratif, reflektif, dan inovatif. Nilai-nilai ini menjadi modal dalam menjalankan peran untuk menggerakkan murid dan komunitas praktisi. Kaitan antara modul 1.1 dan modul 1.2. Nilai-nilai guru penggerak harus dimiliki oleh setiap pendidik agar dapat memaksimalkan perannya baik sebagai pemimpin pembelajaran maupun sebagai penggerak komunitas. P yang kedua adalah perasaan. Saat momen itu terjadi, saya merasa seperti bagaikan menemukan cahaya di tengah kegelapan setelah sekian lama meraba dan mencari jalan keluar. Ada perasaan bahagia dan tergerak untuk terus belajar serta berinovasi agar dapat memaksimalkan peran saya sebagai pendidik yang berpihak kepada murid. P yang ketiga adalah pembelajaran. Sebelum momen tersebut terjadi, saya berpikir bahwa pembelajaran dianggap berhasil jika nilai rata-rata kelas telah sesuai atau melampaui KKTP atau kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran. Kebahagiaan murid jarang sekali diperhatikan. Pendidikan hanya berpusat pada guru atau teacher center, dan murid adalah objek yang dapat diatur sesuai kehendak guru. Pendidikan hanya menuntun tanpa memperhatikan kodrat anak. Sekarang saya berpikir bahwa saya adalah guru yang harus berpihak pada murid. Saya harus menguatkan nilai-nilai guru penggerak agar mampu mendorong kepemimpinan murid dan menggerakkan praktisi. Saya harus memperhatikan kodrat anak dalam menuntun dan mendidik anak. Di samping itu, saya juga harus selalu mengupdate
dan belajar menyesuaikan teknologi dan perkembangan zaman saat ini demi kemajuan pembelajaran murid ke depannya. P yang keempat adalah penerapan ke depan atau rencana. Untuk rencana ke depan, saya akan yang pertama, melaksanakan pembelajaran yang menyenangkan yang berpusat pada murid. Yang kedua, bersama-sama murid membuat kesepakatan kelas. Yang ketiga, memberikan pembelajaran yang inovatif dan mengaitkan dengan kondisi nyata di lingkungan masyarakat. Yang keempat, menggunakan variasi metode pembelajaran. Yang kelima, melaksanakan pembelajaran yang berbasis teknologi. Yang keenam, melakukan refleksi pembelajaran secara berkala. Yang ketujuh, berperan aktif dalam menyusun, mengawal, dan mensukseskan program-program sekolah. Yang kedelapan, membentuk komunitas praktisi guru kelas 5 tingkat kecamatan. Yang kesembilan, aktif menjadi pengurus KKG kecamatan. Cukup sekian pemaparan koneksi antar materi modul 1.2.a.8. Apabila ada salah kata dalam penyampaian, saya mohon maaf. Terima kasih. Salam guru penggerak, bergerak, tergerak, menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.